Dia permata hati kita, Yesus namanya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu
untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hanya Engkau Hanya Engkau di Tuhan satu-satunya
setiap hati-hati kami yang datang menyembah Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari coba Tuhan, arahkan hatimu menyembah kepada Tuhan. Dan biarkan musik yang memuliakan nama Tuhan. Biar bass mainkan melodi dengan segenap hatimu menyembah. Sungguh indah berada di hadirat-Mu Terus mari saksofon sebadia. Biarlah melodi-melodi ini Tuhan hanya untuk-Mu. Kami naikkan dengan segenap hati kami. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my
menyempati kami. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Oh Yesus Tuhan, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan jiwaku, rohku, menyembahmu Tuhan. Lord, I give you my heart. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. You are worthy Lord, you are worthy Lord. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Oh, puas Tuhan berada dalam hadirat-Mu, karena Engkau sungguh berharga dalam hidupku. Begitu mahal. Terus tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, Yes, Tuhan, hanya Engkau rindukan yang kami rindukan. selalu diam dalam baitmu, Bertemu bukan dengan bukan ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, tegar untuk selalu diam dalam hadirat-Mu. kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu bukan dengan bukan kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baitmu. diam dalam baitmu, menikmati hadirat-Mu, Kami rindukan bertemu dengan hanya Engkau Tuhan. tenggelamkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Hanya Tuhan yang lagi rindu kasih-Mu. Hanya Engkau
Kia takarapaya sakaya takarapaya shidedeya takarapaya sekikia takarapaya sede. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat rahmat yang baru. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Setelah seminggu berlalu Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memberkati setiap pekerjaan yang tangan kami buat. Kami memberkati Tuhan tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami berusaha. Kami memberkati Tuhan setiap yang dibuat tangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikan Tuhan berhasil. Kami akan masuk Tuhan dalam aktivitas kami kembali dengan semangat yang baru. Kami percaya Tuhan, tuaian demi tuaian terjadi Tuhan. Kami akan menikmati Tuhan percepatan pemulihan ekonomi bagi setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia. Kami memberkati Tuhan Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Indonesia penuh dengan kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang takut akan Tuhan tinggal atas setiap pemimpin kami. Setiap keputusan demi keputusan, setiap kebijakan demi kebijakan, hanya yang dari Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa ini. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Indonesia ada dalam naungan ajaib Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman tangan perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat perekonomian di bangsa ini Tuhan. Kalau dunia resesi, dunia boleh kekurangan, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia selalu dicukupkan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Rakyatnya penuh damai sejahtera, penuh kemakmuran, baik dari kota-kota, desa-desa, kampung-kampung, bahkan setiap pelintasan yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menikmati karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rohani bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar nama Yesus diperdengarkan dari barat, utara, timur, selatan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat gereja Tuhan, khususnya gereja di mana kami bertumbuh, di mana kami melayani Tuhan. Efrata Community Church, kami berdoa di dalam nama Yesus ada pertumbuhan baik secara kualitas, secara kuantitas. Kami minta pertumbuhan Tuhan buat gereja ini Tuhan. Berdoa Tuhan, pengurapan-Mu kembali penuh buat gereja ini Tuhan. Bahkan visi-Mu kembali diperjelas buat gereja ini. Kami berjalan dalam ketetapan dan rencana Tuhan yang ajaib. Memberkati Bapak Gembala dan keluarga Tuhan di dalam nama Yesus. Kesehatan, kemurahan, anugerah Tuhan melingkupi keluarga daripada Bapak Pendeta Handoyo Lim. Memberkati juga Tuhan keluarga daripada Oma Trivena Karunia Jaya. Tuhan juga beri kesehatan buat Oma, kekuatan dan anugerah yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh jadi pegangan buat hidup kami sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini bagaimana kabarnya? Bisa bertemu dengan keluarga, bisa bertemu dengan teman-teman, ataupun bisa bertemu dengan teman-teman semasa kecil. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Ya, apalagi kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang terdekat kita, bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi teman-teman kita. Biarlah kita bisa jadi dampak yang baik
menjadi kerabat yang baik, menjadi keluarga yang berkenan. Di saat kita datang bertemu dengan keluarga kita datang berjumpa dengan teman-teman kita bisa menjadikan diri kita itu menjadi berkat bagi mereka. Orang yang dinanti-nantikan mereka untuk pulang. Wah, sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan Bapak Ibu, bahwa di hari libur ini, apalagi kita mengalami libur panjang yang sepekan lalu kita bekerja capek-capek, akhirnya kita bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga, refreshing, dan untuk bisa kembali bekerja lagi di minggu depannya lagi ya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan renungan. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk berdiri di tempat ini dan menyampaikan isi firman Tuhan yang berjudul menjadi berkat bagi sesama, bahwa kita harus hidup menjadi berkat. Amin. Bahwa kita hidup itu harus menjadi dampak bagi orang lain, menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Nah, bahwa kita harus mengerti bahwa hidup kita itu harus memiliki manfaat dalam kehidupan orang lain juga. Apakah terkadang kita yang sering mencari berkat-berkat terus? Nah, tetapi di sini kita mau belajar bahwa bukan hal kita selalu mencari berkat, tapi kita sekarang ingin berbagi berkat sama orang lain. Di Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa kita itu akan dijadikan Tuhan oleh menjadi sebagai bangsa yang besar. Di saat kita mau memberkati orang lain, di saat kita menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kelakuan kita, dengan cara kasih kita, dengan cara pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk kita datang kepada keluarga kita, untuk kita datang di keluarga kita, terus keluarga kita mengalami, wah, kamu ya udah datang, kok rasanya bahagia ya kalau kamu datang. Kalau kamu datang tuh rasanya nyaman, senang, seru. Karena apa? Karena kita menjadi berkat bagi mereka. Mungkin ada kerabat yang di luar kita yang belum mengenal Tuhan. Di saat kita datang dan kita menjadi berkat, oh gini ya anak Tuhan, oh begini ya anak Tuhan Yesus. Kita menjadi dampak bagi mereka. Kasih Tuhan yang kita salurkan kepada mereka. Ya, makanya bahwa Tuhan ingin bahwa kita tuh enggak hanya menjadi pencari berkat, tapi juga harus berbagi berkat. Bukan berkat bukan berarti kita membahas soal materi, tetapi berkat itu juga membahas soal cinta dan kasih. Perbuatan apa yang kita lakukan, pertolongan apa yang kita lakukan dan yang kita bantu untuk orang yang kita jumpai, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, teman semasa kecil kita. Ya, bahwa hidup itu menjadi berkat, tetapi kebanyakan orang itu, banyak orang berpikir bahwa berkat hanya untuk dinikmatinya sendiri, mencari kebaikan, mencari pertolongan, mencari apa yang harus dia miliki,
Dan kadang kita berpikir bahwa oh berkat, aku harus memiliki berkat, aku ingin diberkati Tuhan. Tapi terkadang kitanya tidak pernah berpikir untuk bagaimana ya aku bisa memberkati orang lain. Jangan pernah kita meminta Tuhan berkati aku kalau kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama nih bahwa jangan selalu menuntut Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tapi awali kita juga nih memberkati orang lain. Jangan, oh Tuhan, aku ingin diberkati, aku ingin kaya, aku ingin sukses, aku ingin diberikan kesehatan. Tapi di saat kita melihat keluarga kita yang sedang lemah, sahabat kita sedang lemah, kita seakan-akan nggak tahu, seakan-akan kita nggak peduli akan mereka. Tapi kalau kita ingin menjadi dampak bagi orang lain, kita harus memperhatikan, kita mau menjadi berkat bagi mereka, menolong mereka. Meskipun kita berpikir bahwa aku nggak punya banyak harta, aku tidak memiliki banyak materi yang besar untuk aku bisa memberkati orang lain. Sekecil apapun itu, kalau kita memberikannya dengan hati yang ikhlas, hati yang baik, Tuhan perhitungkan semuanya Bapak Ibu. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk memberkati orang lain. Amin. Ya. Terkadang apa yang kita kasih, apa yang kita tabur itu kita akan tuai Bapak Ibu. Bahwa di saat kita mengalami gonjang-ganjing, kita mengalami gonjang-ganjing, wah Tuhan bagaimana? Aku tidak memiliki apa-apa, tapi saya ingin memberkati orang lain. Ya, melakukan dengan perbuatan. Ada pernah saksian jemaat kita Bapak Ibu, pernah saksian dengan saya waktu itu. Ada oma-oma cerita, saya punya toko, tapi waktu itu saya benar-benar nggak ada orang yang beli, nggak ada orang benar untuk beli untuk di tokonya. Akhirnya apa? Pemasukan pun sedikit, pemasukan tidak ada. Tetapi di saat itu ada orang yang minta tolong sama dia, ingin berbagi, ingin diberikan sedekah lah istilahnya. Tapi Tuhan bilang sama dia, ya udah, kamu kasih. Meskipun tokonya sudah nggak ada pemasukan ini, tapi dia ingin kasih sama orang lain yang membutuhkan. Akhirnya apa? Ya udah, karena Tuhan yang suruh, dia harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Dia kasih. Setelah dia kasih, apa yang terjadi? Tuhan memberkati oma ini. Sekecil apapun yang diberikan, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa saya tidak punya apa-apa untuk memberkati orang lain. Sekecil apapun itu, Tuhan memperhitungkan semuanya Bapak Ibu. Amin. Diberkati untuk memberkati. Bahwa kita juga kalau kita diberkati Tuhan, ya, jangan sampai kita lupa untuk memberkati orang lain. Jangan sampai Tuhan sudah memberikan kita banyak hal, kekayaan, kesuksesan. Ya saya yang katakan tadi bahwa kita juga harus melihat bawah-bawah kita. Siapa orang-orang yang butuh pertolongan kita? Apakah waktu kita lihat orang-orang yang kekurangan, kita berpikir bahwa apakah mereka tidak diberkati Tuhan ya? Mungkin pernah terlintas sama kita gitu. Apakah orang-orang ini tidak diberkati Tuhan ya? Ataukah orang-orang yang tinggal di kolong jembatan ini orang-orang yang tidak diberkati Tuhan ya? Itu tugas kita Bapak Ibu. Itu tugas kita.
untuk jadi alatnya Tuhan Yesus untuk memberikan berkatnya itu. Enggak selalu kita berpikir bahwa oh ya itu orang itu berarti nggak diberkati Tuhan tuh karena banyak dosanya. Enggak, kita jangan pernah berpikir seperti itu, bahwa di saat ada orang yang seperti itu, nah ini tugas kita nih, karena kita sudah diberkati Tuhan kan. Nah ya udah, apa berkat yang Tuhan yang kasih sama kita, ya kita salurkan juga untuk memberkati orang lain, sama-sama. Karena apa yang kita miliki itu nggak selalu itu milik kita semua. Saya juga pernah memiliki konsep seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa apapun yang gaji yang saya terima, apapun keuangan yang saya terima, saya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan ini bukan sepenuhnya punya saya. Saya bilang sama Tuhan bahwa meskipun beberapa hal saya memiliki kekurangan, tapi Tuhan, saya ngomong ini uang bukan buat saya aja, pasti Tuhan titipkan juga untuk saya bisa memberkati orang lain. Nah ini kan lagi musim-musim takjil ya Bapak Ibu ya. Saya lihat tuh ada anak-anak kecil yang dia minta-minta ya. Saya lihat kasihan, ya udah saya belikan makanan, saya kasih. Hati saya tuh rasanya tuh bahagia itu loh Bapak Ibu. Di saat kita itu bisa membagi sama orang lain tuh ada kepuasan hati kita bahwa oh Tuhan, aku mau kasih sama dia, saya mau memberkati dia. Itu ada hal yang sesuatu yang bahagia dalam hidup kita. Nah, tidak perlu gede-gede, tidak perlu besar-besar yang kita kasih sama orang lain, tapi dengan kita kasih ke mereka itu dengan hati yang ikhlas itu rasanya penuh sukacita Bapak Ibu. Karena ya itu, bahwa saya diberkati Tuhan dan saya juga akan memberkati orang lain. Bapak Ibu tahu ya tentang kisahnya Mother Teresa, bahwa dia memiliki hati untuk anak-anak. Dia menyelamatkan anak-anak yang miskin, orang-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, dia kasih tempat tinggal. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. Dia ingin memberkati, dia ingin menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi banyak orang terkadang menyakiti dia, memfitnah dia, mengata-ngatai dia yang mungkin sangat menyakiti hatinya. Mungkin dia sampai mungkin sedih ya, nangis, ngadu sama Tuhan. Tetapi dia melakukan sepenuhnya itu untuk melayani. Dia mengasihi anak-anak itu. Dia ingin menjadi dampak, dia ingin menjadi berkat bagi banyak orang waktu itu. Meskipun dia selalu dikata-katai bahwa di saat dia dapat donasi sumbangan dari media, pasti itu dipakai secara pribadi. Dia difitnah-fitnah. Tetapi Mother Teresa tidak pernah mundur untuk melayani, tidak pernah mundur untuk memberkati orang lain. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. Dia melakukannya dengan ketulusan. Karena apa? Tuhan sudah memberkati dia. Ada satu kalimat yang telah diucapkan oleh Mother Teresa. Kita tidak perlu mempunyai banyak harta, benda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita hanya perlu mempunyai hati yang baik dan tangan yang mau membantu. Nggak perlu kita punya banyak harta, kita nggak perlu banyak uang untuk bisa memberkati orang lain. Dengan kita memiliki hati, dengan kita memiliki hati yang tulus, tangan untuk membantu orang lain, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama, berkat bagi keluargamu, berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya, bahwa semuanya itu adalah ketulusan hati Bapak Ibu. Kita mau belajar untuk memiliki ketulusan dalam hati kita, menjadi dampak bagi orang lain. Meskipun dikata-katai apapun gitu, dia tidak mundur untuk melayani. Saya salut dengan Bunda Teresa yang mengabdi sepenuhnya untuk melayani Tuhan, yang mengabdi sepenuhnya untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Dia mengambil anak-anak jalanan untuk diberikan tempat tinggal, untuk diberikan pakaian. Mungkin orang lain lihat bahwa ngapain sih ngumpulin orang-orang seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan, tangan kita untuk mengelurkan orang lain, untuk membantu orang lain, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Kita akan menjadi dampak, kita akan menjadi yang dikenang orang. Oh, dia itu dulu baik ya. Oh, dia semasa hidupnya dia menjadi teladan bagi kamu. Apakah kita juga gak mau Bapak Ibu menjadi dampak bagi orang lain? Sekecil apapun itu tuh, itu akan menjadi dampak yang besar bagi orang lain. You are salt and light. Bahwa kita juga harus menjadi garam dan terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, ada sebuah ilustrasi bahwa ada guru gini. Guru datang kepada murid-muridnya. Dia membawa lilin dan garam. Nah, dia ngomong sama muridnya, ini fungsinya untuk apa? Ini kegunaannya untuk apa? Ya. Dia bertanya dengan muridnya, apakah kalian masih bisa, apakah kita tahu bahwa apa itu garam dan terang dunia? Nah, guru itu membawa segelas air waktu itu. Guru itu membawa segelas air dan memberikan garam ke dalam gelas itu. Nah, gurunya bertanya, apakah kamu bisa melihat garam itu? Tidak, karena garam itu sudah larut. Coba kamu rasakan. Ya, rasanya asin. Nah, akhirnya gurunya tersenyum, Bapak Ibu. Dia mengatakan, begitulah kita sebagai garam dunia. Mungkin kita nggak terlihat, ya, kita nggak terlihat, tetapi keberadaan kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Bisa memberi pengaruh, bisa memberikan rasa bagi dunia ini dengan apa? Dengan kasih, dengan kebaikan dan kebenaran. Lalu ia menunjukkan lilin kepada murid-muridnya. Waktu dinyalakan dalam ruangan, itu waktu itu dengan posisi ruangan gelap ya Bapak Ibu. Ruangannya gelap. Dia guru ini membawa lilin, dia nyalakan lilinnya itu. Terang ya, terang. Terus guru ini mematikan lilinnya itu. Apakah kamu melihat sesuatu? Tidak, semuanya gelap. Nah, akhirnya guru ini menjelaskan bahwa terang itu terlihat saat dunia gelap. Terang sekecil apapun dapat membuat perbedaan. Sebagai terang dunia, kita harus bisa menjadi contoh. Dengan apa? Dengan kelakuan kita, dengan kebaikan kita. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia, supaya hidup kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kelakuan kita, kebaikan kita, cinta kasih kita ini loh, perbuatan kita. Oh, ini loh, anak Tuhan, anaknya Papa Yesus nih, ya, anaknya Tuhan Yesus nih. Baik ya ternyata ya, orang Kristen itu baik. Yang dia pikir-pikir, oh bahwa orang Kristen itu terkadang katanya gini ya, gak baik, sombong. Tapi di saat kita kumpul-kumpul keluarga ini ya, kita ada di acara apa? Lebaran ya.
oh ternyata orang Kristen tuh orangnya baik-baik ya, nggak yang kupikirkan bahwa tak pikir tuh orang Kristen tuh sombong-sombong kok, jahat-jahat, pelit-pelit. Atau dia enggak, dia orangnya suka berbagi, kelakuannya baik banget. Nah akhirnya apa? Bukan kita yang bangga, bukan hanya kita saja yang bangga, tapi Tuhan kita juga ikut bangga atas apa yang kita lakukan sama orang lain. Akhirnya apa? Tuhan Yesus dipermuliakan, Bapak Ibu. Ya, bahwa kita harus belajar untuk mengalami hal seperti itu. Wow. Kita harus selalu menjadi penyalur berkat, bahwa berkat itu pun semuanya hanya titipan. Semuanya adalah titipan dari Tuhan. Yang terakhir, berbagi kasih. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, inilah apa yang kita tabur, itu ialah yang akan kita tuai. Makanya di saat apa yang kita berikan, apakah Tuhan gak akan balas? Pasti balas. Pasti Tuhan balas. Itu sama dengan kita tuh sedang memiutangi Tuhan. Ya, kita berikan berkat, kasih orang, berbagi. Itu sama dengan kita sedang memiutangi Tuhan. Dan akhirnya apa? Apa yang kamu beri itu Tuhan juga akan membalas semuanya berkali lipat. Makanya jangan pernah kita membatasi diri kita ini untuk memberkati orang lain. Ya, yang saya katakan tadi, nggak perlu kita memiliki banyak harta, tidak perlu kita tunggu sukses dulu, kita nggak perlu nunggu uang kita punya banyak, ya. Nggak perlu kita pulang kampung bawa mobil dulu baru kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Nggak perlu nunggu itu. Apa yang kita punyai ya kita bisa memberkati orang lain. Ya, tidak perlu kita melihat bahwa oh aku harus kaya dulu, aku harus punya ini dan itu, baru aku mau memberkati orang lain. Nanti kalau sudah diberikan itu semua lupa lagi, nunda lagi. Dari kecil dulu, dari hal kecil dulu kita mau berbagi. Nanti kalau Tuhan udah kasih kita tanggung jawab yang gede, harta yang besar, kita juga lebih enak lagi kasihnya. Kalau kita nunda nanti lah, kalau aku udah sukses, ya iya kalau udah sukses nanti kita mau kasih. Kalau enggak sama aja kita menunda untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan juga bisa menunda berkat kita. Ya Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama nih, bisa menjadi dampak bagi orang lain, menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita jumpai saat kita liburan ini. Ya, biarlah kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi saluran berkat, menjadi contoh, karena Tuhan ingin bahwa kita ini enggak hanya sebagai orang yang dipandang hanya baiknya aja, kelakuannya baik tapi enggak mau berbagi. Ya, karena Tuhan ya ingin, karena Tuhan juga memberkati kita, masa kita juga enggak memberkati orang lain. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan bahwa kita percaya, kita diberkati, kita dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh indah kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau, dan boleh berdoa dan mendengar kebenaran-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hari yang baru, minggu yang baru ini, memberkati semua tim yang sudah melayani. Tuhan berkati berlimpah-limpah, khususnya Saudara Yosi yang sudah sharing firman, kiranya hidupnya terus menjadi berkat dimanapun berada. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidupnya. Kami masuki hari ini dengan sukacita, bahkan minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.